Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang Asmaul Husna. Berikut ini kita akan bahas nama yang baru dari pembahasan, yaitu Al-Jamil. Al-Jamil, ya. Artinya yang maha indah. Yang maha indah. Pembahasan ini datang dari sebuah hadis, ya, berdasarkan satu hadis. Saya bacakan dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada seukuran zarrah dari berupa kesombongan, yaitu sekecil zarrah. Dia tidak masuk surga. Qala rajulun, ada yang bertanya, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana jika seorang ingin bajunya indah? Wa na'aluhu hasanatan, dan juga ingin sendalnya indah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah maha indah dan suka akan keindahan. Al-kibru batarul haq, adapun kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ini hadis riwayat Imam Muslim tentang larangan sombong, di mana Rasulullah SAW mengatakan tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil zarrah, ya. Sebagaimana pernah kita singgung, zarrah, maka para ulama khilaf tentang makna zarrah, ya. Apa itu zarrah? Intinya ini adalah metode orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang paling ringan. Metode Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang paling ringan. Sesuatu yang sangat ringan. Hanya saja sebenarnya secara bahasa artinya apa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Maka zarrah ini ada khilaf, maknanya khilaf tentang asal makna kata. Tapi semuanya menunjukkan sesuatu yang sangat ringan. Ada yang mengatakan zarrah maknanya adalah kepala dari seekor semut merah, ya, kepala semut. Kepala semut merah. Semut merah mungkin semut yang kecil. Kepalanya disebut dengan zarrah. Ada yang mengatakan zarrah maknanya adalah debu yang tersisa di tangan. Debu yang tersisa di tangan. Yaitu satu butir, sebutir debu. Jadi kalau kita pukul tangan kita ada tanah, kita gosokkan, ada satu butir kita ambil, itu namanya apa? Zarrah. Itu menunjukkan sesuatu yang sangat ringan. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya zarrah adalah semut yang sangat kecil. Karena semut juga ukurannya besar-besar, tapi ada semut yang sangat kecil disebut dengan zarrah, ya. Yang keempat, ada yang mengatakan zarrah adalah semacam biji-bijian, tumbuhan yang sangat kecil. Dan ada yang mengatakan zarrah adalah serpihan debu, partikel atau serpihan debu yang nampak ketika kita buka jendela dan terkena cahaya. Ketika jendela terbuka dan terkena cahaya. Ya, kalau kita buka jendela ada serpihan, namanya apa? Zarrah. Kita kalau ambil satu partikel namanya zarrah. Ini semua intinya untuk menunjukkan sesuatu yang sangat ringan, ya. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang punya sombong sekecil ini pun maka dia akan tidak masuk surga, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya sombong adalah dosa besar. Meskipun kecil tidak boleh seorang sombong. Nah, sahabat
tahu bahwasanya ini semua apa? Jika sombong seukuran ini maka tidak masuk surga. Baik. Kita tahu sebab sombong banyak. Sebab sombong banyak. Ini paham Ibu? Adapun sebab sombong banyak ya. Di antaranya terkait dengan apa? Karena apa? Harta ya. Kemudian misalnya kedudukan, jabatan ya atau jabatan ini bisa bikin sombong. Di antaranya karena kelebihan yang dimiliki, kecerdasan atau yang lainnya, kelebihan yang dimiliki, dapat cerdas atau yang lainnya. Di antaranya adalah keindahan pakaian. Di antaranya apa? Keindahan pakaian. Ini bisa bikin sombong. Benar atau tidak, Ibu? Ya, keindahan pakaian di antaranya juga misalnya keindahan kendaraan. Ya, keindahan kendaraan. Seperti Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis bahwasanya kesombongan ada pada pemilik kuda dan onta. Kesombongan bahwasanya orang kalau memiliki kendaraan yang indah, yang hebat, bisa bikin dia sombong. Ya. Oleh karenanya beda dengan as-sakinah, ketenangan ada pada pemilik kambing ya. Oleh karenanya ada lomba pacuan kuda, ada lomba pacuan onta. Kalau pacuan kambing belum tahu. Ya, karena orang kalau punya kuda atau kambing dia bisa apa? Bisa bangga. Jadi ada potensi untuk sombong ya. Kambing enggak keindahan kendaraan. Seperti zaman sekarang orang punya kendaraan mewah, ada potensi untuk apa? Sombong, pamer, dia merasa hebat dengan kendaraan yang hebat tersebut, apalagi mobilnya harganya misalnya 6 miliar ya. Atau apalagi 12 miliar ya. Ada orang beli mobil harganya 6 miliar, untuk catnya berubah tambah 2 miliar. Gara-gara catnya doang. Subhanallah, ya mungkin uangnya ada jadi. Nah, seperti ini kita tidak menuduh dia sombong, tapi ada potensi tampil beda untuk apa? Untuk pamer ya. Untuk pamer. Ibu-ibu juga, pakaian juga ini bikin sombong ya, seperti apa? Jam tangan mahal, tas branded ya. Terus apa lagi? Baju mahal ya. Kacamata mahal, syal mahal, jam mahal, sepatu mahal, sendal mahal ya. Sampai apa? Dompet mahal. Terus apa lagi mahal, Ibu? HP biasalah, enggak terlalu. Selain itu apa Ibu biasanya? Tas, baju, make up mahal, skincare mahal yang bermerek. Ya sudah banyak lah itu. Ibu-ibu yang lebih tahu. Ya. Bedak mahal, gincu mahal, ya. Maka itu semua bisa membuat orang sombong. Dan di antaranya adalah pakaian ya, pakaian. Pakaian ini bisa bikin orang sombong. Benar atau tidak? Benar. Oleh karenanya timbullah pertanyaan dari sahabat. Karena ini potensi untuk sombong, maka muncullah pertanyaan dari sahabat. Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan. Ada seorang ingin bajunya bagus. Ingin na'luhu hasanah, ingin sendalnya juga indah. Apakah itu sombong? Karena dia tahu bahwasanya keindahan pakaian berpotensi menimbulkan kesombongan. Maka Rasulullah mengatakan tidak. Itu tidak mengapa. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah Maha Indah dan Allah cinta dengan apa? Keindahan. Tetapi sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Karena orang kalau memiliki kelebihan, memiliki baju mewah, memiliki mobil mewah, akhirnya merendahkan lama-lama. Kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, kemewahan yang dia miliki tadi membuat dia merendahkan orang lain. Apa mobilnya kayak gitu aja? Enggak seperti mobil saya ya. Skincare murahan, salon murahan. Gua dong salon artis ya. Jadi ada kesombongan yang akhirnya menjadikan dia merendahkan orang lain karena kelebihan yang dia miliki. Di antaranya karena pakaian yang dia miliki. Makanya sebelum sombong biasanya ujub. Rasulullah pernah sebut ada orang disiksa gara-gara ujub dengan pakaiannya. Bainama rajulu yamshi wa alaihi hullatani. Ada seorang sedang berjalan dia pakai pakaian yang indah. Qad a'jaba
biha, dia telah membuat dirinya ujub. Idh khasafa bihil ard, tiba-tiba Allah benamkan dia di alam muka bumi, dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fi ila yaumil qiyamah, maka dia disiksa oleh Allah dalam perut bumi sampai hari kiamat. Kenapa sebabnya? Gara-gara baju yang sombong. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan siapa yang melepaskan pakaian, dia tahu pakaian dia padahal mampu untuk membeli pakaian tersebut, kemudian dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan gantikan dia dengan pakaian keimanan. Saya bacakan hadisnya. Ya. An Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhani an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah SAW bersabda, man tarakal libasa tawadhu'an lillah, siapa yang meninggalkan pakaian karena tawadhu kepada Allah. Pakaian itu indah. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu punya pakaian itu. Dia mampu beli pakaian mahal-mahal, berapa dia mampu beli. Tapi dia meninggalkannya karena tawadhu di hadapan Allah. Ya. Da'ahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat ala ru'usil khalaik, di depan seluruh manusia, hatta yukhayyirahu, sampai Allah suruh dia pilih min ayyuhulalil imani sya'a yalbasuha. Dia suruh dipilih gunakan gaun keimanan mana yang dia sukai. Maknanya yaitu dia mampu membeli baju yang mahal, yang harganya tinggi, tapi dia tinggalkan karena tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menggantikannya dengan pakaian keimanan yang dia butuhkan pada hari kiamat kelak. Ini sesuai dengan kaidah man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Siapa yang menunjukkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Baik. Dari sinilah sahabat ini bertanya, apakah kalau saya pakai pakaian yang indah sombong atau tidak? Maka Rasul mengatakan tidak, ya. Kenapa? Karena tidak semua orang yang pakai pakaian indah kemudian dia sombong. Ada yang sombong, ada yang tidak. Baik. Di sini Rasulullah kemudian mengatakan, ini sudah Ibu? Ya. Ya. Ya, maka kita lanjutkan. Rasulullah mengatakan sombong tadi apa? Sombong adalah menolak kebenaran, ya. Kebenaran, merendahkan orang lain. Baik. Baju bagus, baju indah, sendal indah, jika tidak ujub dan tidak menjadi sombong, menjadikan meremehkan orang lain, maka tidak mengapa. Mengapa? Dengan syarat ya, terhindar dari dua. Jadi tidak dua perkara. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah." Yang penting dua perkara, yaitu sombong, tidak boleh sombong, dan israf, yaitu berlebihan. Selama selamat daripada ini, maka keindahan tersebut disukai. Jika selamat dari dua ini, perkara ini, maka itu keindahan yang disukai. Maka merupakan keindahan yang disukai. Nah, kita semua suka yang indah-indah, kita juga suka. Kalau kasih barang mewah, kita suka. Manusia suka barang yang mewah. Tapi apakah bikin sombong dan apakah kemahalan, israf? Israf itu apa? Israf itu kemahalan. Yaitu pengeluaran tidak sesuai dengan fungsinya. Itu barang tidak fungsional, tapi hanya sekedar apa? Estetika, ya. Hanya sekedar untuk validasi, untuk elegan dan macam-macam, ya. Tapi secara fungsi dia tidak. Adapun barang yang mahal tapi dia fungsional, enggak ada masalah, ya. Orang beli laptop mahal tapi memang ada keperluan untuk ini, untuk itu, maka enggak ada masalah. Orang beli mobil mahal tapi dia untuk safar, untuk macam-macam, silakan. Ya, seorang bangun rumah yang luas karena dia ada keperluan untuk kumpul keluarga dan macam-macam, silakan. Selama tidak berlebihan dan tidak sombong, maka itu tidak mengapa. Karena hukum asalnya adalah boleh. Hukum asal perkara ini adalah boleh.
Taib, maka ini adalah keindahan yang disukai. Kenapa keindahan yang disukai? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallah jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah maha indah. Maha indah. Dan Allah suka dengan apa? Keindahan. Oleh karenanya Rasulullah SAW untuk mencegah yang namanya sombong, untuk mencegah ini, terkadang Rasulullah berkata, Al-badadatu minal iman. Untuk mencegah dua hal ini, Nabi SAW bersabda, Al-badadatu minal iman. Al-badadah itu maksudnya sesuatu yang apa ya, tidak indah, yang biasa-biasa saja, ya agak kesederhanaan. Orang biasanya disebut apa? Kesederhanaan. Tidak necis-necis, tidak apa? Tidak necis, keren. Ya. Makanya Rasulullah SAW terkadang pakai sendal, terkadang tidak pakai sendal. Rasulullah terkadang pakai baju indah, terkadang pakai baju biasa-biasa. Sampai ada yang kasihan, bilang mau ganti baju Nabi, bajunya sudah siap, sudah layak untuk diganti. Rasul biasa saja. Agar orang tidak terlalu trendy dengan kekayaan. Misalnya kita punya uang banyak, kita nggak harus selalu naik bisnis kelas, nggak harus. Kadang bisnis kelas, kadang-kadang ekonomi kelas. Ya, sama juga ada apa namanya di sama-sama pesawat ya, sama-sama ada pramugarinya juga. Sama atau tidak ada di belakang? Ada semua, ada yang ngelayani maksudnya. Ya. Lagian yang di belakang sampai di luar ya, daripada di depan. Karena kalau pesawat mendarat, ban belakang dulu yang jatuh baru ban depan. Meskipun yang turun depan di luar. Tapi yang sampai di belakang di luar ya. Jadi maksud saya, kita nggak terlalu harus keren, harus nyeces, kan biasa-biasa aja. Kadang jalan kaki nggak pakai sendal, Nabi SAW jalan kaki tidak pakai sendal. Supaya orang tidak terikat dengan dunia, akhirnya terbawa. Karena seorang terjerumus dalam kesombongan itu sedikit demi sedikit. Ibu-ibu kalau ketemu temannya dari KW, naik KW 7, naik KW 6, terus sama KW 4, KW 1, lama-lama pingin yang asli. Udah asli sudah sombong. Ya. Pelan-pelan dia, karena kebetulan uang, kalau nggak punya uang sudah ngiler doang. Tapi kalau punya uang, dia akan bisa terbawa dalam pola hidup, style hidup, gaya lifestyle yang dia tidak sadar ternyata tidak benar. Gara-gara pergaulan. Jadi menganggap bahwasanya dia hanya diakui jika dia memiliki penampilan yang tidak biasa. Manusia tidak diakui bukan diakui karena itu, manusia karena akhlaknya, karena perangainya. Ya. Kalau hanya diakui karena duit banyak, nanti kalau duit nggak ada yang lirik sama sekali. Tapi demikianlah sebagian orang dihiasi oleh syaitan sehingga dia merasa begitulah dia harus hidup supaya dinilai oleh orang, dianggap sebagai sesuatu yang hebat ya. Yang mana? Al-badadatu minal iman. Al-badadatu minal iman. Al-badadatu minal iman. Al-badadatu minal iman. Al-badadatu kesederhanaan. Apa tidak necis, tidak cuek aja ya. Kita kadang-kadang indah, kadang-kadang biasa. Jangan terlalu sibuk dengan pakaian. Ada pakaian yang kebetulan indah hari Jumat, pakai yang indah hari biasa aja. Ya, nggak harus terlalu necis-necis, keren-keren. Setiap penampilan harus merek baru. Ya, kecuali dia jualan baju ya, itu lain cerita. Penjual baju aja aja kali lagi iklan. Tapi kalau bukan penjual baju ya biasa-biasa aja lah. Kita bukan itu, kehidupan kita bukan untuk urusan baju ini. Ya boleh, tidak dilarang, tapi jangan berlebihan. Semua yang berlebihan tidak baik. Paham Ibu? Baik, sekarang kita lanjut. Jadi Allah maha apa? Maha indah. Apa maha indah Allah Subhanahu wa taala? Jadi jamal diambil dari jamil. Jamil diambil dari jamal. Maha indah dari keindahan. Jamal kita tahu makna jamal itu indah. Maha indah. Maha indahnya Allah. Maha indahnya Allah pada beberapa perkara mencakup keindahan zatnya, mencakup keindahan zatnya,
Yang kedua, keindahan sifat-sifatnya. Yang ketiga, keindahan perbuatan-perbuatannya. Af'alnya. Ini bahasa Arab zatuhu, ini namanya sifatuhu, yang namanya af'aluhu. Perbuatan-perbuatannya subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil tentang indah zatnya, bahwasanya di antara dalilnya bahwasanya puncak kelezatan penghuni surga adalah memandang wajah Allah. Puncak kelezatan penghuni surga adalah melihat wajah Allah. Alhamdulillah buku sudah selesai buku ini sudah selesai dicetak belum? Sudah selesai di layout ya. Tadinya 5 jilid, cuma saya suruh jadi 4 jilid kebanyakan. 4 jilid ini lagi insyaallah lagi dibikin mukaddimah tapi layoutnya sudah. Insyaallah mudah-mudahan 2 bulan lagi. Iya. Mudah-mudahan atau 3 bulan, wallahu alam. Ya. Baik. Puncak kelezatan menghuni surga melihat wajah Allah. Berarti wajah Allah itu berfisik atau tidak? Berfisik. Dia zat berfisik dilihat oleh para penghuni surga. Datang dalam hadis-hadis yang banyak di mana di antaranya Rasulullah bersabda tentang pada hari kiamat kelak Allah bertanya kepada penghuni surga. Kata Allah, "Turiduna syai'an azidukum?" Wahai penghuni surga, maukah kalian aku tambahkan nikmat atas kalian? Fayaquluna alam tubayyit wujuhana. Kata mereka, enggak perlu ya Allah, bukankah engkau telah apalagi ya Allah, maksudnya bukan enggak perlu tapi apalagi ya Allah, bukankah engkau telah membuat kami bahagia? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah membuat kami masuk surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah membuat kami selamat dari neraka jahanam. Apalagi yang mau kita minta? Sudah nikmat luar biasa, bahagia terus, tidak ada sedih sama sekali, tidak ada merengut sama sekali. Kita dunia sering merengut ya Allah. Sering merengut, sering sedih, sering pusing, sering macam-macam. Di surga semuanya kesenangan. Tapi Allah kasih tambahan, fayakshiful hijab, maka Allah ungkap hijabnya. Fama utu syai'an ahabba ilaihi minan nadhar ila rabbih, maka tidak ada kenikmatan yang paling mereka sukai seperti melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka lihat sehingga saking indahnya mereka bahagia. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan jika para penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala maka mereka lupa dengan nikmat-nikmat surga yang lain. Makanya Nabi minta bisa melihat wajah Allah. Nabi berdoa mendapatkan kelezatan memandang wajah Allah. Kata doa Nabi, wa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhik. Was'aluka ladzatan nadhri ila wajhik. Jadi demikian juga di antara sifat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah subhat ya. Kata dalam hadis kata Rasulullah SAW, hijabuhun nur, bahwa hijab adalah cahaya, lau kasyafahu la ahraqat subhat wajhihi. Kalau seandainya hijab Allah dibuka, maka akan tampak subhat, yaitu cahaya wajah Allah. Wajah Allah di sini tidak mampu dilihat di dunia. Kalau dilihat wajah Allah cahayanya, maka semua akan terbakar. Saking indahnya dan makhluk tidak mampu untuk memandangnya. Tapi ketika hari kiamat penghuni surga bisa melihat indahnya subhat terus. Di antara tafsiran subhat adalah keindahan. Bahkan diakui oleh misalnya Al-Qurtubi. Beliau berkata, qala ulama'una rahmatullah alaihim, subhatu jam'u subhah wa asluha jamalus surah. Subhat dalam bahasa Arab jamak dari subhah dan asalnya maknanya adalah keindahan suatu bentuk, wa bahauha, dan kemuliaannya. Jadi Allah secara zatnya indah. Ini diingkari oleh ahlul bidah. Mereka menganggap Allah tidak berfisik. Bagi mereka Allah itu sewujuhnya seperti hanya cuma di benak saja, tidak ada. Adapun dalam menurut ahlu sunnah enggak ada pertemuan Nabi Muhammad SAW pergi ke atas Sidratul Muntaha untuk bertemu siapa? Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi pada hari kiamat kelak orang-orang akan
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah datang untuk menghisap penghuni, menyidang penghuni bumi. Jadi Allah bukan sekedar khayalan, tapi dia zat yang ada zatnya yang bisa dilihat oleh para penghuni surga pada hari kiamat kelak. Dalil terlalu banyak menunjukkan akan hal itu. Akan tapi ahlul bidah menggunakan logika mereka sehingga mereka mengatakan Allah tidak boleh berfisik atau mereka bilang sebut berjisim, sehingga sebenarnya Allah bagi mereka hanyalah dalam khayalan, dalam benak. Ini sebenarnya terpengaruh oleh pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Sebagaimana saya telah bahas dalam buku saya tentang sifat-sifat Allah menurut falasifah ahlul kalam dan menurut ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kemudian di antara keindahan Allah adalah sifat-sifatnya. Makanya Allah sebut namanya walillahil asmaul husna. Walillahi al asmaul husna. Bagi Allah adalah nama-nama yang terindah. Al asma maknanya nama-nama. Husna artinya terindah. Sementara kaidah menyatakan setiap nama mengandung apa? Sifat. Setiap nama mengandung sifat. Tidaklah Allah disebut Ghafur kecuali Allah punya sifat maghfirah. Tidak Allah disebut Al-Qawi kecuali Allah punya sifat apa? Kuat, kekuatan. Tidak Allah tadi katakan Al-Jamil kecuali punya sifat apa? Keindahan. Maka setiap sifat-sifat Allah adalah terindah. Karena nama-nama Allah adalah terindah dan setiap nama mengandung sifat. Oleh karenanya Rasulullah memuji Allah dengan keindahan. Makanya Rasulullah memuji dengan nama-nama Allah. Dan ketika Rasulullah memuji Allah, Rasulullah mengatakan, La uhsi sana'an alaik. Kata Nabi, La uhsi sana'an alaik. Anta kama asnaita ala nafsik. Kata Nabi, aku tidak mampu memujimu, menyanjungmu. Aku tidak mampu. Aku tidak mampu meliputi seluruh sanjungan untukmu. Yang bisa menyanjung dirimu hanyalah dirimu sendiri. Karena keindahan Allah tidak bisa diukur oleh manusia. Lagi pula banyak nama-nama Allah yang Nabi belum tahu. Nabi akan dikasih tahu nanti pada hari kiamat kelak. Ketika di padang mahsyar, Rasulullah SAW sujud kepada Allah untuk meminta syafaat. Maka Rasulullah berkata, Fayuftahu alayya min mahamid la uhsinu hal'an. Maka pada hari itu aku akan dibukakan padaku ilmu tentang memuji-muji Allah yang saya belum bisa sekarang. Karena nama-nama Allah ada yang Allah turunkan dalam Al-Quran, ada yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya, ada yang Allah simpan. Dalam hadis doa tentang menghilangkan kesedihan, as'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au alamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu, yang kau ajarkan kepada hambamu, yang kau turunkan pada Al-Quran, dan yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Jadi ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan dan akan Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sebagiannya pada hari apa? Hari kiamat. Maka memuji Allah dengan nama-namanya. Makanya kalau kita Al-Fatihah pertama kita puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Semua nama-nama Allah. Baru kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Baru memohon kepada Allah. Karena di antara adab dalam berdoa memuji Allah baru kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap nama Allah mengandung pujian. Jadi Allah indah dari setiap sifatnya indah. Setiap sifatnya indah. Kemudian di antaranya dari perbuatan-perbuatan Allah af'aluhu yaitu semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya ya. Perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya yang kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Hikmahnya itu bisa dua, yaitu berupa rahmat kepada hambanya, hamba-hambanya, atau karena keadilan Allah. Kalaupun Allah menghukum, kalaupun Allah memberikan musibah, mungkin rahmat, mungkin keadilan. Maka semua ketetapan Allah adalah indah. Makanya kalau kita dapat musibah kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Karena setiap keputusan Allah pasti indah. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Apakah rahmat Allah ataukah Allah berikan kenikmatan dalam bentuk musibah seperti Allah berikan nikmat kepada Yusuf dalam rentetan musibah. Ya.
Ataukah Allah ketika Nabi Khadir membunuh anak kecil, ternyata Allah ingin ganti dengan anak yang lebih soleh? Ya. Kita enggak tahu. Atau Allah dengan keadilannya Allah menghabisi orang-orang musyrikin seperti kata Allah, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Maka dihabisilah sampai asal akar-akarnya orang-orang zalim dan segala puji bagi Allah. Yaitu Allah muji dirinya karena menghabisi orang-orang zalim, karena itu adalah keadilan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan Allah pasti indah. Makanya ketika Nabi Yakub dikabarin bahwasanya anaknya Yusuf dah hilang, Binyamin dituduh mencuri, terus kakak paling tua mereka anaknya tidak mau pulang, maka dia berkata, "Fasabrun jamil." Aku hanya bisa sabar dengan sabar yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Niscaya Allah akan mengembalikan mereka semua kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Yaitu dia memuji Allah, dia tahu Allah melakukan ini karena di atas ilmu. Allah mentakdirkan anak-anaknya hilang di atas ilmu. Dan Allah mentakdirkan ini semua karena hikmahnya yang dia tidak tahu. Yang Nabi Yakub tidak tahu, sehingga Nabi Yakub hanya bisa menangis sampai matanya buta. Qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadzim. Maka dia pun matanya sampai putih karena kesedihan. Ya, akhirnya dia buta. Tapi dia tahu di balik itu ada hikmah. Cuma dia tidak tahu hikmah tersebut. Allah tutup hikmah tersebut, namun kesedihannya mendominasi dia, sementara tetap husnuzan kepada Allah. Ini manusia, kita tahu pasti ada hikmah, tapi aku tetap nangis. Ya. Tetap nangis. Sampai nangis karena kehilangan anak-anak yang sangat dia cintai, akhirnya sampai matanya buta. Akhirnya Allah mengembalikan penglihatannya setelah itu. Tapi maksud saya, semua keputusan Allah pasti indah. Indah itu bisa berarti rahmat, bisa jadi adil. Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Tapi ini terkait dengan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Ibu? Sekarang kita bahas tentang dampak keindahan. Sudah ini? Atharu jamalillah, atau dampak dari sifat indahnya Allah. Saya bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata dalam nuniyahnya, wa huwal jamilu 'alal haqiqati kaifa la wa jamalu sa'ir hadhil akwani min ba'dhi atharil jamili fa rabbuha aula wa ajru inda dzil irfani. Dialah yang maha indah. Secara hakikat dia maha indah. Bagaimana tidak dia yang maha indah? Karena seluruh keindahan di alam semesta ini adalah sebagian dari dampak keindahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabbnya pencipta keindahan tersebut lebih utama untuk lebih indah. Kata dia seluruh keindahan alam semesta ini yang bikin siapa? Allah. Yang ciptakan siapa? Allah. Kalau Allah yang menciptakan segala keindahan, maka lebih utama untuk indah. Fajamaluhu bidzati wal awsafi wal af'ali wal asma'i bil burhani. Dan keindahan Allah pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya dan pada nama-namanya, semuanya ada dalilnya. Tapi sekarang kita bicarakan di antara dampak-dampak dari keindahan Allah, yaitu pada ciptaan itu, pada ciptaan Allah. Di antaranya misalnya keindahan alam. Keindahan alam, ya. Allah menyebut dalam Al-Quran tentang indah alam, seperti pertama Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Surat Al-Mulk ayat 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Sungguh kami telah menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang. Langit kalau tanpa bintang enggak ada masalah. Cuma kurang enak di atas gelap-gelap gitu aja. Maka Allah kasih apa? Bintang-bintang. Allah tidak hanya menciptakan langit dengan fungsinya, Allah kasih juga bintang-bintang. Dan bintang tersebut fungsinya banyak. Di antaranya zina untuk perhiasan langit. Di antaranya adalah untuk melempar setan-setan, ya. Di antaranya untuk menuju jalan. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan melihat bintang-bintang mereka bisa dapat petunjuk, terutama orang di lautan menentukan arah. Maka itu di antara menghiasi langit. Kemudian Allah sebutkan keindahan pada hewan-hewan. Subhanallah, Allah sebutkan jangankan hewan-hewan yang indah, hewan ternak, bahkan pada hewan ternak.
Hewan ternak. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 5 sampai 6. 16, 5 sampai 6. Saya bacakan. Wal an'ama khalaqaha. Binatang ternak Allah yang menciptakannya. Lakum fiha dif'un. Pada bulunya ada kehangatan bagi kalian. Wa manafi' dan manfaat-manfaat yang lain binatang ternak. Binatang ternak itu apa maksudnya? Sapi, onta, kambing. Ada manfaatnya, kulitnya bermanfaat, dagingnya bermanfaat, susunya bermanfaat, onta untuk tunggangan, ya. Sapi untuk dimakan, kambing bulunya untuk dimakan. Wa minha ta'kulun. Dan juga bisa kalian makan. Ada manfaat, bisa juga kalian makan. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kalian memperoleh keindahan yang indah pada mereka ketika kalian membawa mereka ke kandang atau ketika melepaskan ke penggembalaan. Orang penggembala senang ketika lihat kambing-kambing dilepaskan. Dia ada kebahagiaan lihat kambing-kambing apa? Banyak. Jalan-jalan. Onta-onta dia lepaskan. Ada kebahagiaan dia sendiri. Maksudnya Allah bilang, nggak usah kita bicara hewan banyak, hewan ternak aja yang mau kita makan aja itu sih ada keindahannya. Makanya orang kita mau beli kambing aja sekarang mau korban cari-cari kambing yang indah nggak? Yang gagah, yang ini, yang gemoy. Ada keindahan, senang lihat kita. Apalagi pengembala mereka benar-benar menikmati kerjaan mereka. Mereka lihat kambing, onta, mereka ada keindahan. Ketika dilepaskan di rumputan dan ketika dimasukkan di kandang ada keindahan. Bagaimana lagi dengan hewan-hewan yang memang indah? Yang diciptakan Allah dengan keindahan. Ada namanya hewan merak. Burung apa? Burung merak. Begitu buka ekornya luar biasa. Ada apa namanya? Ikan-ikan hias yang indah-indah. Subhanallah. Kita kalau ke laut kita lihat ikan indah-indah. Pohon indah-indah. Belum manusia indah-indah ya. Itu baru hewan-hewan sudah indah-indah. Apalagi manusia. Ya. Allah sebutkan juga tentang keindahan tumbuhan. Seperti Allah berfirman dalam surat An-Naml surat 27 ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an." Ataukah siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untuk kalian dari langit? Fa ambatna bihi hada'iqa dzata bahjah. Lalu kami jadikan dengan air tersebut kami tumbuhkan kebun-kebun yang memiliki pemandangan yang indah. Maka nalakum antum bitu syajarah. Kalian tidak mampu menumbuhkan pohon-pohon yang menumbuhkan kami. Maka muncullah kebun-kebun, taman-taman yang indah. Luar biasa. Ya, seorang makanya sering ke taman-taman sampai sekarang. Bosan dengan kota, bangunan pencakar langit. Mereka ingin ke kebun-kebun, lihat taman-taman, lihat sungai-sungai. Siapa yang bikin semua itu? Keindahan. Ya. Secara umum Allah mengatakan inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha. Kami menjadikan apa yang di atas muka bumi adalah sebagai perhiasan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji manusia siapa di antara mereka amalan mereka yang indah. Taib. Perhatikan, ini faedahnya apa? Di antara faedah ini bantahan kepada ateis. Ateis apa mereka mengatakan? Ateis mengatakan alam tercipta apa kebetulan, ya kan? Enggak apa? Kebetulan karena enggak ada yang ciptakan. Setelah kebetulan juga apa? Dengan seleksi alam. Kata mereka demikian. Seleksi alam ada yang bertanah. Katanya alam tadi kalau kebetulan, seandainya kebetulan, maka tidak perlu indah. Gampang. Kebetulan itu yang penting cukup, seleksi alam secukupnya sudah selesai. Ya. Tapi kalau ada keindahan berarti ada yang bertujuan ingin menjadikan apa indah. Kalau kebetulan manusia yang penting menjadi manusia. Ya, tapi kalau ternyata rumit-rumit, detail-detail indah-indah ini ada yang menciptakan sehingga dia tidak hanya membuat bagi manusia oksigen aja, tapi juga aroma-aroma yang indah. Dia tidak hanya menciptakan makanan bagi manusia yang penting makan, ada daging, ada tumbuhan, ternyata dengan berbagai macam rasa hewan-hewan dengan berbagai macam keindahan. Maka adanya keindahan menunjukkan ada pencipta keindahan tersebut. Kalau namanya kebetulan tidak perlu indah, benar atau tidak? Kalau kebetulan asal ya benar, yang penting asal jadi. Tidak perlu indah. Makanya sebagian ahli mengatakan kalau berdebat dengan ateis enggak usah terlalu banyak teori, bilang aja indah ini memang jadi sendiri kebetulan. Enggak mungkin. Probability-nya enggak mungkin sesempurna ini. Ibarat kalau kita punya huruf, ada berapa huruf? A, B, C, D sampai berapa huruf itu?
26. Kita lempar pertama kali nggak teratur. Lempar mungkin ke 1000 kali tiba-tiba jatuh Firanda Andirja. Setelah kita itu kemungkinannya sangat kecil. Kalau terjadi sekali oke, tapi kalau terjadi berulang-ulang terus indah, ini nggak mungkin kebetulan, ini pasti ada yang bikin. Kalau ada bola, nggak bola kemudian tiba-tiba ada kulit terbentuk bola nggak teratur, mungkin kebetulan, mungkin. Tapi kalau ada bola kemudian dijahit dengan rapi, terus ada setiap bola tersebut ada bendera-bendera dari negara-negara, dikumpulan 30 bendera satu bola, pasti ada yang jahit atau tidak? Ada yang jahit, nggak mungkin kebetulan. Ibarat kata sebagian ulama, kalau kita jalan di hutan, tahu-tahu ada batu terpecah 3, satu agak besar, satu kecil sekali. Kita bilang mungkin kebetulan. Ini batu jatuh kebetulan pecah sebenarnya. Tapi kalau kita jalan tiba-tiba ada batu terbentuk, ada kursinya, ada mejanya, ada atapnya, nggak mungkin kebetulan ini. Pasti ada yang bikin. Apalagi dihiasi dengan indah, nggak mungkin kebetulan, pasti ada yang bikin. Maka di antara bantahan kepada orang ateis bahwasanya keindahan ini menunjukkan ada yang mengindahkannya. Dialah siapa? Allah yang maha indah. Ini keindahan alam. Kemudian ada juga keindahan manusia. Ya. Ini alam khusus. Keindahan manusia terbagi menjadi dua. Pertama, keindahan fisik. Yang kedua, keindahan akhlak. Allah seorang indah dengan akhlaknya. Seorang juga bisa indah dengan fisiknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Di atas bentuk yang paling indah. Tidak ada makhluk seperti manusia berjalan dengan 2 kaki dengan bentuk yang sangat sempurna. Setampan-tampannya monyet masih lebih indah manusia. Manusia bentuknya sempurna. Secantik-cantiknya sapi masih cantik perempuan. Seindah-indahnya merak masih indah apa? Manusia. Merak kayak gitu-gitu doang. Manusia cantik luar biasa, indah luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan ciptakan manusia saja. Seperti ada seorang dia mengatakan kepada istrinya, kalau kau lebih cantik daripada, saking istrinya saking cantiknya dia sampai ngomong, demi Allah kalau kau lebih cantik daripada kalau rembulan lebih indah daripada engkau, maka kau saya cerai. Karena orang Arab dulu suka mengungkapkan keindahan dengan rembulan, wajahnya seperti rembulan, berseri-seri, bercahaya. Suatu saat dia saking cintanya sampai sini dia bilang, kalau rembulan lebih cantik daripada engkau, maka kamu saya cerai. Akhirnya dia nggak sadar, waduh, jangan-jangan cerai ini. Akhirnya tanya sama ulama, ada yang mengatakan enggak, manusia lebih indah daripada rembulan, maka tidak jadi cerai. Allah mengatakan fi anfusikum afala tubsirun, lihat pada apa yang tidak melihat. Lihat manusia dibuat indah, ada alisnya, ada bulu matanya, ya. Ada rambutnya sebagian. Ya. Kata mereka kalau ateis bilang karena rambut ini diperlukan karena di luar, tapi di bagian dalam tubuh juga ada rambut, itu tidak. Ya. Bukan cuma di kepala saja ya. Terus rambut buat apa juga di jenggot? Buat apa kalau hanya sekedar untuk penyesuaian diri, adaptasi dan seleksi. Enggak ada. Allah bikin rambut tumbuh di tempat-tempat yang tidak diduga oleh orang-orang ateis agar terlihat indah. Agar terlihat indah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah turunkan baju untuk memperindah. Kata Allah, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian baju libasan untuk kalian pakai, warisha, dan untuk menghiasi diri kalian. Jadi manusia sudah indah, Allah ciptakan pakaian, mereka punya ilmu untuk bikin pakaian sehingga manusia semakin indah. Oleh karenanya seorang boleh fisik itu tubuh, di antara keindahan fisik yaitu tubuh, pakaian,
sendal, dan lain-lain. Ini semua boleh dipakai untuk keindahan. Tadi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seorang ingin sendalnya indah. Kata Rasulullah, enggak apa-apa. Allah suka keindahan. Seorang ingin bajunya indah, enggak apa-apa. Yang penting tadi jangan sombong, jangan berlebihan. Nah, keindahan fisik ini bisa terbagi menjadi tiga, bisa terpuji, bisa tercela, bisa tidak terpuji, tidak tercela. Keindahan fisik bisa terbagi dua, bisa terpuji, bisa tercela, atau tidak atau tidak terpuji dan tidak tercela. Tidak tercela. Contoh terpuji seperti seorang memakai pakaian yang indah ketika hari raya untuk bersyukur kepada Allah. Rasulullah pakai pakaian indah pada hari Jumat, pada Id. Rasulullah pakai pakaian yang indah. Contoh Rasulullah SAW sengaja pakai pakaian yang indah untuk menjamu tamu, wufud. Ketika amul wufud tahun 9 Hijriah, orang datang, Rasulullah pakai pakaian menjamu tamu sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seorang menghiasi pedangnya dalam rangka untuk menggentarkan musuh. Musuh sehingga musuh menjadi takut, ya. Seorang pakai baju yang indah selama tidak berlebihan untuk menunjukkan nikmat dari Allah. Dia tidak pakai baju robek-robek, pakai baju yang bagus. Seperti Rasulullah pernah menegur seorang pakai baju yang kumal, kata Rasulullah, apakah Allah kasih engkau rezeki? Kata dia, iya. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza atallahu abdahu malan yuhibbu an yura atharuhu alaih. Sungguhnya kalau Allah memberikan harta kepada seorang hamba, Allah suka dampaknya kelihatan. Maka seorang jangan kufur nikmat, sudah kaya raya tapi pakai baju seperti baju orang miskin. Pakai baju yang menunjukkan dia dapat rezeki tapi tidak boleh berlebihan. Boleh. Ini sudah kaya raya bajunya robek-robek. Supaya orang mau pinjam uang enggak jadi. Kadang-kadang gimana? Oh, saya enggak punya apa-apa, saya miskin, enggak punya ini. Dia takut membilang punya harta. Ya, kita juga enggak usah ember sebut-sebut harta kita, tapi alhamdulillah ada rezeki, alhamdulillah. Yang kedua yang tercela adalah tercela seperti apa? Sombong, israf. Saraf, yaitu israf sama. Saraf, israf, berlebihan. Ya. Saya bacakan, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ketika ada seorang berjalan pakai baju yang indah yang membuat kagum dirinya. Dia lihat, saya ternyata tampan, saya ternyata ganteng, saya ternyata cantik. Dia takjub. Murajjilun jummatahu, kemudian dia sisir rambutnya yang rambutnya panjang, dia rapi-rapiin. Dia ujub ketika itu. Dia lupa bahwa itu semua nikmat dari Allah. Idz khasafallahu bihi, maka Allah benamkan dia dalam bumi. Ini adalah keindahan yang tercela. Keindahan yang mengantarkan orang menjadi ujub dan sombong. Enggak boleh. Sebagaimana kisah Qarun, kata Allah, fa kharaja ala qaumi fi zinatihi. Maka Qarun keluar dalam keperhiasannya. Dia keluar dengan kesombongannya, dia dengan pakaian yang indah, dengan anak buahnya, dengan pakai perhiasan yang dia pakai, dengan kendaraan yang mewah, fi zinatihi. Tapi dia sombong, maka Allah benamkan dia dalam bumi. Hartanya semuanya masuk dan jadilah harta Qarun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal badadata minal iman. Kesederhanaan atau tidak peduli dengan penampilan adalah bagian dari iman. Terkadang kita harus biasa-biasa aja. Rasulullah pernah naik kuda, Rasulullah pernah naik onta, sering naik himar. Sering naik himar. Rasulullah SAW pakai sendal, terkadang tidak pakai sendal. Rasulullah SAW tidur dengan kesederhanaan. Ada yang kasih kasur baru, Rasulullah SAW kembalikan. Rasulullah biasa-biasa aja. Adapun jika keindahan tidak bermaksud untuk memuji Allah, tidak bermaksud untuk bersyukur, maka dia tidak tercela, tidak terpuji. Ya, tidak tercela, tidak terpuji. Sebagai baju senang-senang aja. Tidak ada tujuan tertentu. Ya. Tapi kalau dia tujuan untuk menerima tamu, tujuan untuk bersyukur kepada Allah, tujuan untuk sholat Jumat, untuk Id, maka ini didapat pahala. Yang kedua adalah pada akhlak, keindahan pada akhlak manusia. Ini menakjubkan. Lihat orang akhlaknya baik, kita kagum, ini orang bisa baik seperti ini, bagaimana ya? Orang bisa akhlaknya seperti ini. Seperti dalam Al-Quran, kata Allah, fasbir sabran jamila. Sabran jamila. Sabran jamilan itu sabar tanpa mengeluh kepada orang lain.
Sabrun bi ghairi syakwan ilal makhluk. Sabar tanpa mengeluh kepada orang, namanya sabar yang indah. Ada yang sabar tapi aduh, gua sabar aja deh. Sabar bilang-bilang. Ada yang sabar tapi bikin status. Sabarnya ria. Sabar enggak usah diam-diam aja, tenang aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semua ada hikmahnya. Sabar tanpa mengeluh kepada manusia, mengeluhkan. Sesungguhnya orang yang mengeluh kepada manusia itu mengeluhkan Allah pada manusia, mengeluhkan takdir Allah. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Dia memprotes Allah kepada manusia. Apa yang bisa manusia lakukan? Sabrun jamil. Di antaranya fasfahi safhal jamil. Maafkanlah dengan maaf yang indah. Maksudnya tanpa mencela. Ya, saya maafkan. Saya gini, ya saya maafkan. Tanpa mencela, tahan diri. Ada orang maafkan tapi mencela. Ente brengsek, kurang ajar. Tapi saya maafin deh. Nah, itu namanya mencela terus memaafkan. Kalau safhal jamil, memaafkan tanpa mencela. Ada orang begitu, ada, luar biasa. Ada juga menceraikan dengan indah. Kata Allah, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidun hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa asarrihkunna sarahan jamila. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin kehidupan dunia bukan ingin akhirat, kemarilah aku akan kasih kalian kenikmatan dunia, kasih harta, tetapi wa usarrihkunna sarahan jamil, aku akan ceraikan kalian dengan cerai yang indah. Apa cerai indah? Tanpa dendam, tanpa marah-marah. Kita cerai ya, oke? Cerai, oke? Tanpa kawin yang kurang ajar, itu namanya tidak indah. Tanpa dendam. Kata Sa'di, min duni mughadabatin wala musyatamatin bal bisa'ati sadrin wan syirahi balin. Menceraikan tanpa marah, maksudnya cerai yang indah itu cerai tanpa marah, tanpa cacian, tapi dengan kelapangan dada dan tenangnya pikiran. Siapa yang bisa begitu? Oke. Cerai ya? Oke. Sip. Nih. Fulus. Assalamualaikum ya. Oke. Oke. Enggak ada. Jadi itulah di antara dampak daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah yang maha indah. Kita lihat orang akhlak mulia, kita heran, subhanallah. Ada orang bisa akhlak mulia seperti ini. Bisa maafkan, kita heran lihat. Ada orang dermawan seperti ini, luar biasa. Kita heran. Ya, heran. Ada orang kok sabar seperti ini, sabarnya luar biasa, kita heran. Ada orang kok murah senyum, dikerjain, dibully dia senyum aja, heran kok bisa orang kayak gini. Kalau kita udah ngamuk, dia tenang, senyum, dibully orang senyum. Luar biasa. Ada orang tawadhu luar biasa. Kaya raya tapi apa? Tawadhu, tidak sombong, kita heran. Kalau miskin tawadhu ya sudah pasti harus. Ini kaya raya, tawadhu, heran itu bisa orang akhlak begini. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada istri, wanita, tidak pernah angkat suara, 10 tahun kita heran. Masya Allah. Ada wanita 10 tahun menikah tidak pernah angkat suara. Allahu Akbar. Indah sekali wanita seperti itu. Saya pernah tanya kawan, itu, siapa yang sini tidak pernah angkat suara? Saya. Berapa tahun menikah? Udah 13 tahun, luar biasa. Bukan bisu kan? Bukan. Bisa 13 tahun tidak pernah angkat suara. Ini akhlak yang indah. Kita hanya dengar cerita namanya Khadijah. Makanya kata ulama mengatakan Rasulullah tidak menikah wanita lain. Kenapa? Dia tidak pernah bikin marah Nabi, tidak pernah bikin jengkel Nabi, tidak pernah angkat suara di hadapan Nabi, tidak pernah merepotkan Nabi. Tidak pernah menuntut kepada Nabi. Makanya Nabi tidak pernah menikah selain dia. Sampai dia meninggal radhiyallahu anha. Kalau ibu-ibu pernah enggak buat marah suami? Pernah bikin jengkel suami? Makanya ya, itu pun suami sabar. Mau saya keindahan ini luar biasa. Tapi begitulah keindahan manusia dari fisiknya, dia juga dari perangainya. Orang murah senyum, tawadhu luar biasa. Kita itu lihat ini orang indah sekali. Kok bisa seperti itu? Ada orang kita takjub dengan orang seperti itu. Indah dalam memaafkan, berlapang dada, tidak sombong dan seterusnya. Tapi inilah yang bisa kita sampaikan tentang masalah al-jamil. Tentu ada penolakan ahlul bidah, tapi saya bahas di buku, nanti ibu bisa baca pada bukunya langsung. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.